jangan tiktokan mulu, gue mau nanya nih. Apaan? Lo tim bumi datar apa tim bumi bulat? Hah? Maksud lu gimana sih, Han? Kayak gitu. Gue pasti yakin lo tim bumi bulat. Kalau gue bumi datar. Bumi itu bulat. Bulat. Bulat, Pak. Bulat. Ya kan ada pagi ada siang karena gantian. Ya kalau kita pergi dari arah timur, pasti kita munculnya nanti dari arah barat. Apalagi kalau kita berdiri di laut, terlihat banget kan dari kejauhan ke bulan. Pernah selentingan sih. Gua kurang tahu dia, Pak. Belum pernah dengar. Pernah dengar. Bentar. Kita ngobrol santuy dulu, oke? Jadi, sebelum kita membahas tentang bumi datar dan bumi bulat ini, gue pengen ngasih tahu lo dulu nih tentang berbagai pandangan peradaban mengenai bentuk bumi. Pada masa Mesopotamia, sekitar tahun 3500 hingga 400 sebelum Masehi, yang sekarang menjadi negara Irak, saat itu peradaban mereka percaya bahwa alam semesta terbagi menjadi 6 lapis, yakni surga tertinggi, surga pertengahan, langit, permukaan bumi, perairan bawah tanah, dan dunia bawah tempat menghukum manusia berdosa. Kemudian pada masa Mesir kuno, saat itu dipercaya bahwa alam berlapis-lapis, dengan bumi dan tata surya berada dalam sebuah gelembung mengalir dalam samudra kosmik. Di era para filsuf, pada sekitar tahun 570 sebelum Masehi, Pythagoras dengan rumusnya sudah membuat teori bahwa bumi dan benda angkasa berbentuk bulat. Teori ini diperkuat dengan teori Plato pada tahun 400 sebelum Masehi dengan konsep bahwa benda-benda angkasa berbentuk bulat. Namun, teorinya masih meyakini bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Lalu, di era Eratosthenes pada 200 sebelum Masehi, berhasil ditemukan cara menghitung keliling dan jari-jari bumi. Nah, gimana Han? Panjang kan sejarah tentang bentuk bumi? Hehehe. Nah, tapi nggak cuma ilmuwan tadi aja yang berhasil menemukan bentuk bumi. Ilmuwan muslim juga ada loh, Han. Emang ada? Siapa namanya? Nama beliau adalah Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni yang hidup pada tahun 973 sampai 1048 Masehi. Beliau adalah seorang astronom, fisikawan, matematikawan, ahli geografi, ahli sejarah, linguis, etnologis, ahli farmasi, novelis, penulis, dan juga seorang filsuf. Wow, serem banget dah. Yoi, beliau tuh ilmuwan paket komplit, Han. Nah, soal bumi, beliau mengukur keliling bumi dengan cara yang sederhana dan hasilnya hanya meleset kurang dari 1% dari perhitungan modern loh. Wow. Jadi, jika Al-Biruni saja berhasil membuktikan keliling bumi dan kebulatan bentuk bumi, nah, kalau para milenial masih percaya bahwa bumi datar, kira-kira semakin cerdas atau semakin sorry ya. Al-Biruni menyimpulkan bahwa keliling bumi ialah 25.000 mil dan perhitungan modern mencatat 24.901 mil. Dan ingat, pengukuran ini dilakukan dengan alat dan teknologi yang gak secanggih masa modern. Iya kak, berarti gue salah ngaji selama ini. Bukan salah, Han, tapi kurang tepat. Makanya ayat Al-Quran itu perlu kita cari tahu nih bagaimana latar belakang, sejarah, dan budaya pada saat itu. Lalu kita pahami dan pelajari. Bukan ditelan bulat-bulat, emang tahu bulat. Nah, yuk kita lihat bareng ayat yang biasanya salah dipahami sebagai dalil bahwa bumi itu datar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, artinya bisa lo baca deh, Han, ayat 20. Oke, itu 20 ya. Dan bumi bagaimana dihamparkan? Nah, makna di sini hamparkan itu berarti datar kan?
Nah, lo inget nggak tragedi Oporget waktu tahun 2011? Lo masih inget kan? Iya, tak dulu. Gue inget nih, yang waktu pas mau lebaran gak jadi kan. Untung aja waktu itu emak gue bikinnya rendang, jadi masih bisa tuh diangetin besok. Padahal udah siap-siap mau takbiran, mau mukul beduk, mau keliling komplek. Kok bisa sih salah hitung kayak gitu? Masya Allah, Han, lo sampai ikut takbiran keliling. Aduh, nah tragedi Oporget tadi tuh bukan gara-gara salah hitung, Han, tapi memang karena hilal tuh nggak muncul. Hilal itu salah satu bukti bahwa benda-benda langit itu berbentuk bulat, memiliki jalur rotasi dan saling berotasi dengan matahari sebagai pusatnya. Nah, untuk lebih jelas lagi, yuk kita dengarkan penjelasan para saintis kita. Selamat siang Mas Andi. Iya, betul. Selamat Oke, siang. nah di sini saya mau ada beberapa pertanyaan nih yang mau ditanyakan Boleh. terkait bumi itu bulat. Hmm. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, boleh nggak sih Mas Andi jelasin secara sederhana nih tentang bumi itu bulat? Oke. Jadi cara yang paling sederhana membuktikan bahwa bumi itu bulat, yang pertama kalau kita ke pelabuhan. Kemudian kita lihat kapal, semakin lama semakin nggak kelihatan kan kapalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Kalau memang bumi itu datar, seharusnya sepanjang penglihatan kita itu pasti tetap akan kelihatan di mata kita. Terus yang kedua adalah kalau suka ngelihat rasi bintang, jadi menurut Aristoteles itu setiap rasi bintang akan berbeda ketika berada di lintang yang berbeda. Jadi antara yang di khatulistiwa dengan yang di kutub ataupun di belahan bumi utara itu pasti akan berbeda. Jadi kalau seandainya memang dia datar, bumi itu datar, otomatis rasi bintang di semua lokasi di bumi ini pasti sama. Terus yang terakhir, kita nih sudah punya teknologi Google Earth. Di Google Earth atau Google Map sendiri sudah menggunakan fitur 3D. Dan fitur 3D-nya itu sudah bisa menggambarkan bagaimana rekonstruksi penampang bumi secara 3 dimensi dan menjelaskan bahwa penggambaran bumi itu bulat itu benar-benar bisa digambarkan dengan jelas menggunakan algoritma yang mereka kembangkan. Oke, berarti dari 3 hal itu ya, kita lihat di pelabuhan, terus rasi bintang, dan yang terakhir yang kita bisa lihat saat ini adalah Google Earth. Betul. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Mas Andi, kan tadi kan kita dari sisi sederhana ya yang Betul. bisa kita pahami. Betul. Kalau dari ilmu pengetahuan sendiri nih, bagaimana kita membuktikan bahwa bumi ini bulat? Oke, yang paling bisa kita lihat langsung juga yaitu ketika kejadian gerhana bulan total. Ketika kita melihat gerhana bulan total, pasti daerah bulan yang tertutup itu adalah bentukan bulat. Artinya kita bisa menjelaskan bahwa posisinya adalah matahari, bumi, bulan. Artinya kalau seandainya bumi datar, seharusnya yang tergambarkan di gerhana tersebut bukan berbentuk bulat tapi berbentuk lempeng seharusnya. Tapi pada kenyataannya karena gerhana bulan total itu durasinya lebih lama dibandingkan gerhana matahari, maka kita bisa mengamati bukti tersebut. Yang berikutnya adalah bukti-bukti lain yang membuat bumi itu bulat adalah ada erat kaitannya terkait dengan penanggalan waktu, kemudian juga penentuan arah kiblat, kemudian juga terkait dengan perbedaan zona waktu. Bagaimana menentukan untuk namanya arah kiblat, terus atau kalau sekarang nih kita lagi bulan puasa untuk melihat hilal kayak gitu kalau bumi ini bulat? Oke, jadi untuk penanggalan, karena kita memiliki 2 penanggalan yang berlaku di dunia ini, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Yang kita ketahui bahwa kalender Masehi ini berbasisnya adalah berbasis matahari. Jadi berdasarkan revolusi bumi untuk mengelilingi matahari yang dibutuhkan sekitar kurang lebih 365/4 hari. Sedangkan untuk yang tahun Hijriyah itu berdasarkan dari peredaran bulan terhadap bumi, sehingga terkadang memang terdapat selisih waktu antara kalender Hijriyah dengan kalender
Samsiah atau Masehi. Jadi ini erat kaitannya dengan bagaimana revolusi bumi, kemudian juga peredaran bulan terhadap bumi yang posisi bumi itu kan sebenarnya tidak tegak terhadap matahari. Pada saat ini posisinya itu adalah miring 23,5 derajat. Artinya memang karena posisi bumi itu tadi miring, artinya kan berarti matahari itu kan menyinari bumi ya. Nah, kalau dia datar, seharusnya nggak ada perbedaan waktu. Kan dia bisa mengcover semua area yang ada di bumi. Tapi karena bumi itu bulat, maka ada peristiwa siang dan malam. Nah, siang dan malam itulah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk penanggalan, kemudian juga penentuan waktu sholat, kemudian juga penentuan jadwal imsakiyah dan lain sebagainya. Untuk arah kiblat, nah ini juga sering kadang-kadang kan ini ya, pernah dengar istilah kalau ada penyesuaian arah kiblat. Nah, itu juga memang perlu disesuaikan. Kenapa? Karena tadi posisi bumi itu relatif berubah tiap tahunnya. Makanya kalau seandainya ingin mengkoreksi adalah ketika posisi matahari tepat berada di atas bumi. Maksudnya tepat matahari tepat berada di atas bumi. Jadi benar-benar pas tengah hari bolong itu benar-benar sedikit bayangan yang dihasilkan. Kemudian arahkan ke arah kiblat yang disesuaikan dengan derajat tertentu sehingga kita bisa mendapatkan koreksi kiblat di tiap tahunnya. Jadi setiap tahun bisa dikoreksi terus karena tadi posisi bumi yang menyesuaikan terus-menerus sehingga mungkin ada sebagian orang berpendapat ketika tidak menghadap kiblat langsung maka sholatnya tidak sah. Tapi kan balik lagi, siapa sih yang bisa membuat bahwa atau memastikan bahwa arah kiblat kita selalu tepat? Kan nggak ada yang bisa gitu. Apalagi kalau seandainya kita lagi bepergian atau mungkin ke daerah yang memang kita baru mengunjungi ke sana gitu kan, pasti akan sulit sekali untuk bisa menentukan arah kiblat yang presisi. Baik, terima kasih Ya. Mas Andi. Oke, gue kudu lebih jeli lagi nih sekarang. Gak mau asal nelen-nelen, ntar keselak. Yoi coy, kita sebagai generasi muda muslim harus lebih cerdas, berpikiran luas, dan menggunakan sains untuk membuktikan Al-Quran. Nah, dan satu lagi nih Han, kalau benda-benda langit saja sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah, maka yakinlah bahwa masa depanmu juga sudah dibentuk sedemikian cemerlang. Tinggal kita yang perlu memaksimalkan hidup ini.